tragis pemilik salon pijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis baru nih teman-teman nih, namanya Rajeswari Widuri. Waduh. Dan untuk kisah pertama dari Widuri ini akan menceritakan tentang persahabatan antara Sukma dan Ningrum. Nah, Ningrum ini adalah pemilik salon pijat di kota yang mana ia pulang ke kampung lalu mengajak Sukma untuk bekerja di tempatnya. Dia pemilik dan Sukma berarti menjadi karyawan. Hingga pada akhirnya Sukma mendapati fakta yang mengerikan tentang bos sekaligus temannya itu. Aduh, apa sih fakta mengerikan itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Di sudut kota, terdapat salon pijat yang cukup ramai. Pemiliknya adalah seorang perempuan yang cukup mapan yang berasal dari desa. Dia adalah Ningrum. Ningrum memiliki beberapa pekerja wanita cantik untuk salon pijatnya itu. Tak jarang, banyak pria-pria hidung belang yang memilih datang ke salon pijat milik Ningrum karena para terapisnya cantik-cantik dan pelayanannya yang memuaskan. Saat itu, Ningrum sedang berada di desa untuk menjenguk kedua orang tuanya yang sudah cukup tua. Ya, Ningrum sudah menawarkan kedua orang tuanya untuk tinggal di kota, akan tetapi kedua orang tua Ningrum lebih memilih hidup di desa dengan nyaman. Hingga akhirnya, mau tak mau, Ningrum harus bolak-balik ke kota dan desa setiap beberapa bulan sekali. Pagi itu, Ningrum baru saja keluar rumah untuk membeli sarapan di warung yang tak jauh dari rumahnya. Saat tengah berjalan sembari memainkan ponsel karena membalas beberapa isi pesan dari para pelanggan salonnya pun membuat Ningrum tidak fokus melihat ke depan. Bruk! Aduh, pergi Ningrum bersamaan dengan Sukma. Loh, Ningrum, ucap Sukma terkejut. Ningrum yang hendak meraih ponselnya yang terjatuh pun seketika mendongak. Alangkah terkejutnya Ningrum saat ia ternyata bertemu dengan sahabat lamanya, yakni Sukma. Sukma, ucap Ningrum. Mereka pun berpelukan, melepaskan kerinduan yang memang sudah cukup lama tidak bertemu karena terakhir kali Sukma dikabarkan menjadi TKW. Loh, sejak kapan kamu di rumah, Sukma? Tanya Ningrum. Belum lama kok, Ning. Kamu juga lagi di rumah nih? Iya, aku baru pulang kemarin nengokin ibu sama bapak. Terus ini mau kemana? Tanya Sukma. Mau beli sarapan. Aku pengen ngobrol-ngobrol panjang lebar deh sama kamu, Suk. Iya, aku juga. Banyak hal yang pengen aku ceritain sama kamu. Ya udah, nanti siang kamu ke rumahku aja ya. Tak tungguin loh, ucap Ningrum yang dibalas anggukan oleh Sukma. Di siang harinya, Sukma pun menepati janji. Ia datang seorang diri ke rumah Ningrum dengan berjalan kaki. Ya, jarak rumah mereka sebenarnya tidak terlalu jauh, namun tidak terlalu dekat juga, sehingga masih mampu dijangkau dengan berjalan kaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Masih. Mak, Ningrumnya ada di rumah nggak? Tanya Sukma sembari meraih tangan Mak Asi dan menciumnya. Ya Allah Gusti, kamu toh Sukma, udah lama kamu di rumah Ndok? Tanya Mak Asi. Belum begitu lama kok Mak,
Baru aja seminggu. Tadi pagi aku ketemu Ningrum, makanya langsung kesini, ujar Sukma. Walah, piye kabar ibumu? Soalnya mak jarang lihat ibumu deh. Iya, ibu lagi kurang sehat mak, makanya di rumah terus. Meriang apa? Aduh, biasa mak, komplikasi. Walah, ya wes, ayo masuk. Itu si Ningrum di dalam kamar aja kerjaannya. Gitu, ucap masih. Matur nuwun mak. Pada-pada. Sukma pun masuk ke dalam rumah dan diantar oleh Mak Asi menuju kamar Ningrum yang pintunya tertutup rapat. Tok tok tok. Dok, ini loh ada Sukma, ucap Mak Asi sambil mengetuk pintu kamar Ningrum. Ning tak ada jawaban. Saat gagang pintu Mak Asi mencoba membuka, tapi sayangnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam. Tidur kayaknya ya Mak, tanya Sukma. Gak tahu. Coba ya, mak ketuk lagi. Tok tok tok. Ning, ini loh, ada Sukma, ucap Mak Asi yang mulai mengeraskan suaranya. Iya mak, tunggu sebentar, ujar Ningrum menjawab dari dalam. Nah, itu ada suaranya. Ya wes, mak tinggal dulu ya Suk, mau masak. Enggak mak, maturun. Mak Asi pun pergi meninggalkan Sukma seorang diri yang masih berdiri kaku di depan pintu kamar Ningrum. Tak selang beberapa lama, pintu kamar Ningrum pun terbuka. Namun, saat pintu kamar dibuka, terasa sekali aroma kembang melati yang menyengat hingga membuat Sukma sedikit pusing. Ning, kamu lagi ngapain sih? Tanya Sukma yang sudah melihat Ningrum dengan kondisi acak-acakan. Duh, maaf ya Suk, tadi aku ketiduran. Masuk, ucap Ningrum di ambang pintu kamar dengan kondisi rambut berantakan. Sukma pun hanya mengangguk pelan dan masuk ke dalam kamar Ningrum. Ya, dulu mereka berdua juga kerap melakukan hal tersebut karena memang mereka adalah teman dekat, bahkan bisa dibilang sahabat karib. Dengan entengnya, Sukma merebahkan tubuhnya di atas ranjang Ningrum. Udah lama ya gak masuk ke kamar ini. Ternyata banyak yang udah berubah ya Ning, ucap Sukma sembari menatap langit-langit kamar. Ya iyalah, masa gak ada yang berubah sih Suk, zaman aja udah berubah. Jawab Ningrum yang merebahkan tubuhnya juga tepat di samping Sukma. Ya tapi kamu sekarang hidupnya enak Ning, rumahmu aja sekarang udah bagus. Beda deh sama rumahku yang masih gitu-gitu aja. Kelihatannya aja enak Suk, padahal aslinya juga sama aja. Aku loh masih pontang-panting ngurusin usahaku, ditambah lagi kan aku anak tunggal. Ya juga sih. Ngomong-ngomong, kalau kamu di sini, terus salon kamu gimana nih? Tanya Sukma. Ya tetap buka, kan ada orang yang bisa aku percaya buat jaga salon dan juga ngatur omset salon. Lah, kamu juga katanya jadi TKW. Apa kontrak udah habis? Tanya Ningrum penasaran. Sukma pun terdiam. Ia mengembuskan nafas kasarnya, lalu menatap ke arah Ningrum dengan tatapan sendu. Ningrum yang melihat hal tersebut pun kembali bertanya. Bukannya dijawab malah ngeliatin aku kayak gitu. Kenapa? Tanya Ningrum. Aku tuh ngenes kalau bahas pekerjaan terakhirku itu Ning. Aku cuman kontrak 3 tahun, gak lanjut. Orang ibu udah sakit-sakitan, ditambah hasil kerjaku itu selama 3 tahun buat nutup semua utang-utang. Oh, jadi kamu itu kerja selama 3 tahun bukan buat nyenengin diri kamu sendiri? Tanya Ningrum yang hanya dibalas gelengan kepala oleh Sukma. Sekarang aku malah bingung mau kerja di mana lagi. Kalau berangkat TKW lagi nggak mungkin. Ibu udah nggak bisa ditinggal bertahun-tahun. Keluh Sukma. Ngapain pusing? Kalau kamu mau kerja di tempatku aja gimana? Tapi ya gitu, kerjanya mijitin orang. Mijit? Tapi aku kan gak bisa mijit Ning. Gampang, nanti bisa diajarin sama terapisku. Kalau kamu mau nanti berangkat sama aku lusa. Seperti mendapat secerca cahaya, Sukma pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan semangat. Makasih banyak ya Ning, kamu memang sahabat terbaikku. Iya dong, namanya sahabat ya memang harus begini. Setelah puas mengobrol, Sukma yang memang harus pulang pun berpamitan. Ingat loh, jangan lupa lusa pagi ya.
nanti tak jemput aja ke rumah. Soalnya kan aku bawa mobil, ucap Ningrum yang dibalas anggukan oleh Sukma. 2 hari kemudian, sesuai dengan janji yang dilontarkan oleh Ningrum, pukul 7 pagi, Ningrum sudah berada di rumah Sukma. Bu, Pak, aku berangkat dulu ya. Kalian hati-hati di rumah, kalau butuh apa-apa tinggal telepon, ucap Sukma berpamitan pada kedua orang tuanya. Hati-hatian, Dok. Jaga diri, jangan tinggalkan ibadah. Ningrum, Ibu titip Sukma ya, ucap Bu Marni. Oke Bu, Sukma pasti aman kok sama aku. Setelah berpamitan, Sukma dan Ningrum pun pergi berlalu meninggalkan rumah Bu Marni. Suara derum mobil Ningrum pun terdengar dan semakin menjauh. Di dalam mobil, Sukma terdiam dan hanya menatap lurus ke arah jalan sementara Ningrum fokus menyetir mobil. Kenapa sih Suk? Kalau gitu kamu? Ah, enggak Ning, cuma tadi lihat ibu sama bapak kok. Aku jadi nggak tega ya harus ninggalin lagi. Ya nanti kan kamu bisa ikut pulang kalau pas aku pulang. Sukma hanya mengangguk pelan dan kembali terdiam. Selang beberapa jam perjalanan, kini mereka pun telah tiba di sudut kota. Ningrum pun langsung parkir tepat di depan salonnya dan mengajak Sukma untuk turun. Ruko dengan 3 lantai itu terlihat cukup ramai pelanggan. Ya, ruko yang Ningrum sewa memang terdapat 3 lantai, lantai 1 dan 2 untuk usahanya, sementara lantai 3 merupakan mes untuk tempat tinggal para terapisnya itu. Nah, ini usahaku Suk, yuk masuk, ajak Ningrum. Sukma hanya terdiam sambil terus mengedarkan pandangannya. Ia membuntuti langkah Ningrum yang memasuki salon pijat tersebut. Namun, betapa terkejutnya Sukma saat melihat para pelanggan yang datang. Seluruhnya adalah laki-laki, tidak ada satupun perempuan, dan bahkan para pekerjanya pun menggunakan seragam yang cukup seksi. Sukma yang masih sibuk memperhatikan pun terkejut saat salah satu orang kepercayaan Ningrum menyapa kedatangan Ningrum dan juga Sukma. Gimana keadaan salon? Waktu saya nggak ada Lin, tanya Ningrum. Wah, semuanya aman dan berjalan seperti biasa Bu, jelas Lina. Ya, Lina adalah kasir di salon pijat tersebut dan menjadi orang kepercayaan Ningrum yang selama ini dapat diandalkan. Seketika, Lina pun menatap ke arah Sukma. Oh ya, ini kenalin teman saya, namanya Sukma. Dia mulai besok kerja di sini ya Lin, ucap Ningrum memberitahu. Sukma dan Lina pun saling berjabat tangan dan melemparkan senyuman manis mereka. Setelah berkenalan, Sukma diajak Ningrum untuk naik ke lantai 3 terlebih dahulu karena harus menyimpan barang bawaan Sukma. Nanti kamu tinggalnya di lantai atas saja sama anak-anak yang lain ya. Jadi kamu gak perlu sewa kontrakan atau ngekos, ucap Ningrum sambil terus menaiki anak tangga. Makasih ya Ning, udah mau nampung aku di sini. Hus, bahasamu itu loh, kok nampung? Pokoknya kerja di sini tuh enak banget. Nanti kamu bakalan tahu sendiri gimana enaknya kerja di sini. Sukma hanya mengangguk dan fokus mengedarkan pandangannya hingga akhirnya mereka pun tiba di lantai 3. Ada beberapa kamar yang berjejer. Ningrum langsung membuka salah satu kamar tersebut. Rupanya di dalam kamar itu fasilitas pun full, ada kasur, lemari dan juga AC. Ya, Ningrum memang terkenal royal dengan semua pekerjanya, jadi tidak heran jika kamar mereka diberikan AC bukan kipas angin. Nah, ini kamarmu ya Suk. Aku sengaja ngasih satu kamar untuk satu terapis supaya di antara kalian ada privasi, ucap Ningrum. Kamarnya lebih bagus daripada kamarku di kampung Ning, mana pakai AC. Ningrum pun hanya terkekeh dan mengajak Sukma untuk masuk ke dalam kamar. Sukma mulai mengamati kamar tersebut hingga ia fokus dengan vas bunga yang rupanya terdapat bunga segar. Ini bunga asli ya? Tanya Sukma menyentuh bunga tersebut. Ya, itu tiap hari harus diganti. Ingat ya Sukma, bunga itu tidak boleh layu, jadi tetap harus segar. Sukma terdiam mendengar perintah dari Ningrum.
Pasalnya, dulu saat mereka masih bersekolah, Ningrum sangat tidak suka dengan bunga. Namun saat ini justru Ningrum suka sekali bunga, suatu perubahan yang membuat Sukma tercengang. Loh, sejak kapan kamu suka bunga, Ning? Tanya Sukma penasaran. Ceritanya panjang deh, nanti kapan-kapan aja aku ceritain ya. Tapi yang penting selalu ingat sama apa yang barusan aku omongin ya. Sukma hanya mengangguk. Ia pun langsung menata semua pakaian yang ia bawa ke dalam lemari. Sementara Ningrum justru berdiri di dekat jendela kamar dan menatap keluar. Ngeliatin apa, Ning? Tanya Sukma penasaran. Enggak ngeliatin apa-apa kok. Ya wes, barangkali kamu mau istirahat, aku ke kamarku dulu ya. Nah, kamarku itu ada di depan kamarmu. Kalau ada butuh apa-apa ketuk aja ya. Ucap Ningrum yang dibalas anggukan oleh Sukma. Ningrum pun keluar dari kamar Sukma dan berlalu memasuki kamar pribadinya. Sementara Sukma kembali sibuk menatap barang bawaannya itu. Selesai berbedah, Sukma menutup pintu kamarnya yang belum sempat ditutup dan merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Enak banget ya jadi Ningrum. Udah jadi wanita karir, usahanya lancar. Tapi kenapa dia nggak nikah-nikah ya? Padahal kan keuangannya udah stabil, gumam Sukma. Karena lelah setelah perjalanan jauh, Sukma pun terlelap begitu saja hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sukma yang baru terbangun pun terkejut saat mendapati jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ya Allah, aku sampai nggak dengar suara azan maghrib sih. Mana aku belum mandi lagi, ucap Sukma. Sukma pun bergegas bangun dan keluar dari dalam kamar. Rupanya para pekerja Ningrum pun sudah berada di kamarnya masing-masing. Ada yang pintunya terbuka, ada juga yang tertutup. Loh, Mbak Sukma mau kemana? Tanya Lina yang kamarnya berada di samping kamar Sukma. Ini aku mau tanya, kamar mandinya di mana ya? Oh, itu di pojokan, ucap Lina memberitahu. Makasih ya Mbak Lina, ucap Sukma yang dibalas anggukan oleh Lina. Sukma pun meraih handuknya dan bergegas ke kamar mandi. Selesai mandi, Sukma buru-buru kembali ke dalam kamar dan menunaikan ibadah sholat Isya yang belum ia laksanakan itu. Selesai sholat, tiba-tiba saja terdengar suara riuh dari luar kamar seperti banyak sekali orang yang berlalu lalang. Sukma yang penasaran pun mencoba membuka pintu kamarnya, namun saat dibuka tak ada satu orang pun yang terlihat, hanya ada keheningan semata. Bahkan pintu-pintu kamar lainnya pun sudah tertutup semua. Aneh, perasaan tadi kayaknya rame banget deh, gumam Sukma. Sukma pun kembali menutup pintu kamarnya, namun tiba-tiba saja prang, vas bunga terjatuh begitu saja hingga pecah, membuat Sukma menjadi bingung sebab vas bunga tersebut tidak tersenggol sama sekali. Oh, kok jatuh sendiri ya, gumam Sukma. Seketika Sukma kembali mengingat ucapan Ningrum mengenai bunga tersebut dan akhirnya Sukma pun harus mengetuk pintu kamar Ningrum agar vas bunganya diganti dengan vas bunga yang baru. Tok tok tok. Ning, udah tidur belum? Tanya Sukma sembari terus mengetuk pintu kamar Ningrum. Belum Suk, bentar ya, ucap Ningrum dari dalam kamar. Tak selang lama, Ningrum pun membuka pintu kamarnya. Namun saat melihat kondisi Sukma yang masih menggunakan mukena pun membuat Ningrum terbelalak. Entah karena apa, yang jelas wajah Ningrum berubah menjadi tegang. Loh, kamu kenapa Ning? Tanya Sukma yang bingung dengan raut wajah Ningrum. Gak apa-apa. Ada apa ya Suk? Tanya Ningrum. Ini loh, tadi vas bunganya ini tiba-tiba jatuh sendiri terus pecah. Aku butuh vas yang baru. Kan kata kamu bunganya ndak boleh layu. Jatuh? Kok bisa? Ya nggak tahu. Habis sholat isya, tau-taunya vas bunganya jatuh sendiri. Ya udah, tunggu bentar ya. Ningrum pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan mengambil stok vas bunga lalu diberikan kepada Sukma. Ini
Makasih ya, Ning. Ya, sama-sama. Ya wis, aku mau istirahat dulu ya. Ucap Ningrum yang dibalas anggukan oleh Sukma. Setelah pintu kamar Ningrum ditutup, Sukma pun kembali ke dalam kamarnya dan membersihkan vas bunga yang pecah lalu menggantinya dengan yang baru. Selesai membereskan soal vas bunga, Sukma melepaskan mukenanya dan menyimpannya kembali di lemari. Tuh, ngapain ya? Jam segini belum ngantuk. Orang baru bangun tidur, gumam Sukma bingung. Karena merasa jenuh, Sukma pun memilih membaca novel online di ponselnya sembari merebahkan tubuhnya di atas ranjang hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Stek, suasana hening membuat sedikit suara saja menjadi terdengar dengan jelas. Sukma yang mendengar seperti ada desisan suara ular pun seketika langsung mengedarkan pandangannya. Suara apa ya tadi? Kok kayak ada suara ular? Gumam Sukma. Sukma yang parno pun mencoba mengecek di setiap sudut kamarnya itu takut kalau ada ular yang bersembunyi. Gak ada apa-apa. Tak mau ambil pusing, Sukma pun kembali ke atas ranjang dan kembali membaca novel online-nya. Setelah 30 menit berlalu, kini tepat pukul 12 malam. Tiba-tiba, Sukma merasa ingin buang air kecil. Kayak cara kebelet lagi. Udah malam gini, malas banget keluar kamar. Gerutu Sukma. Namun karena sudah berada di ujung tanduk, mau tak mau, Sukma pun turun dari ranjangnya dan bergegas keluar dari kamar, lalu ke kamar mandi. Saat ia kembali ke kamar, baru saja hendak masuk ke kamar, samar-samar Sukma mendengar suara desahan seseorang dari dalam kamar Ningrum. Suara apaan ya? Batin Sukma. Sukma yang penasaran pun mencoba menguping dan mengempelkan telinganya di daun pintu kamar Ningrum. Semakin Sukma fokus menguping, suara desahan dari dalam kamar Ningrum pun semakin terdengar dengan jelas. Suara Ningrum menggema malam itu dan sesekali terdengar pula suara desisan ular. Ya Allah, itu Ningrum lagi ngapain? Sama siapa ya? Gumam Sukma penasaran. Brak! Tiba-tiba saja Sukma terperanjat karena tiba-tiba pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya cukup kencang seperti dibanting dengan sengaja sehingga membuat Sukma kaget. Astagfirullah, pekik Sukma. Sukma yang melihat hal tersebut pun seketika bulu kuduk yang merebang, ia langsung mengedarkan pandangannya. Namun tak lama ia memilih untuk masuk ke dalam kamar. Sukma langsung mengedarkan pandangannya, takut kalau ada orang di dalam kamarnya sendiri, namun rupanya tak ada siapapun. Setelah dipastikan hanya ada dia seorang diri, Sukma pun langsung bergegas mengunci pintunya rapat-rapat dan langsung menaiki ranjangnya. Tidur aja, gumam Sukma yang mencoba memejamkan kedua matanya. Namun semakin ia mencoba untuk tidur, semakin jelas suara desahan di kamar Ningrum terdengar di telinganya. Astagfirullah, Ningrum, dia lagi sama siapa ya? Gue berani banget berbuat kayak gitu. Gumam Sukma yang berpikir jika Ningrum sedang bersenggama dengan seseorang. Namun Sukma mencoba cuek dan tertidur dengan sendirinya. Hingga di pukul 6 pagi Sukma pun terbangun. Rupanya ada dua pekerja Ningrum yang sudah terbangun, yakni Lia dan juga Ayu. Sukma yang baru keluar dari kamar pun langsung disapa oleh Lina dan Ayu yang sedang mengobrol di dalam kamar Lina dengan keadaan pintu terbuka lebar. Mbak Sukma, sini gabung. Ini loh ada roti bakar, tawar Lina. Sukma yang tak enak menolak pun hanya menganggukkan kepala dan mendekati mereka berdua. Seketika, suasana yang semula canggung pun berubah menjadi akrab. Semalam kalian tidur jam berapa? Tanya Sukma penasaran. Kalau aku sih nggak ngeliat jam ya, tapi masuk kamar langsung tidur, soalnya capek banget, ucap Ayu. Iya, aku juga sama, ucap Lina.
Sukma pun hanya manggut-manggut saja mendengar jawaban mereka berdua. Saat tengah asyik mengobrol, tiba-tiba saja pintu kamar Ningrum terbuka lebar. Seketika, aroma kembang langsung tercium semerbak, membuat Sukma yang tidak terlalu suka dengan aroma yang terlalu berlebihan pun menjadi sedikit mual. Sementara Ayu dan Lina seperti terlihat sudah terbiasa mengalami hal tersebut. Lagi pada kumpul ternyata, ucap Ningrum saat melihat mereka bertiga. Ya ini bu, lagi sarapan. Ibu mau nggak saya bikinin roti panggang ya? Tanya Lina. Boleh deh. Udah, biarin aku aja Lin. Sekalian aku juga mau bikin buat sendiri juga, ucap Sukma. Sukma pun berjalan menuju dapur yang letaknya tak terlalu jauh dari kamar mandi. Dengan cekatan, ia membuat 2 roti panggang dengan selai yang berbeda dan 2 cangkir teh hangat. Setelah matang, roti dan teh tersebut ia bawa ke kamar Ningrum yang kembali terlihat tertutup rapat. Tok tok tok. Ning, ini aku Sukma. Masuk aja, nggak dikunci kok. Sukma yang sudah mendapat izin pun langsung mendorong daun pintu dan memasuki kamar Ningrum. Ini pertama kalinya ia memasuki kamar Ningrum. Seketika Sukma mengedarkan pandangannya karena penasaran semalam Ningrum melakukan hal tersebut dengan siapa. Namun sayang, tidak ada siapapun, hanya ada Ningrum seorang. Ngeliatin apa kamu? Enggak Ning. Oh ya, ini roti sama teh hangatnya ya, ucap Sukma sambil meletakkannya di atas meja rias. Makasih ya, sini aja sarapan bareng aku. Sama sekalian, aku mau kasih tahu cara kerja dan semua aturan di sini. Sukma hanya mengangguk, lalu mendekat ke ranjang Ningrum. Ningrum pun mulai memberitahu bagaimana cara kerja di tempatnya itu. Bahkan ia menjelaskan secara detail agar nantinya Sukma tidak bingung dan bisa fokus belajar cara pijat yang enak dan benar. Nah, di sini itu wajib pakai seragam yang seksi. Selesai kerja jam 8:30 malam, kalau mau keluar boleh, bebas kok. Kalau makan siang malam ada catering yang nganterin. Paling kalau pagi ya begini, bikin sarapan seadanya yang ada stok di dapur. Sukma dengan seksama mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Ningrum, dan hari itu menjadi hari pertama ia bekerja sebagai terapis yang nantinya akan dibimbing oleh Ayu. Setelah semua terapis mandi dan sudah berpakaian seragam, Ningrum pun meminta semua pekerjanya untuk berkumpul di dekat meja kasir. Lina, jangan lupa ya, ganti semua bunga yang ada. Nanti ada kurir bunga yang datang ya. Baik bu. Nah untuk Ayu, nanti kamu tolong bantu ajarin Sukma cara pijat yang benar ya, sampai dia benar-benar siap untuk megang pelanggan. Baik bu, jawab Ayu. Nah Malda, kamu fokus aja sama pelanggan-pelanggan ya. Baik bu, jawab Malda. Ya sudah, kalau begitu selamat bekerja. Jangan lupa, apapun permintaan pelanggan turuti aja. Lagi pula, kalau pelanggan senang dan puas, pasti kalian dapat tip banyak. Jangan pernah kecewakan saya ya. Baik bu, jawab mereka serentak. Jam kerja pun dimulai. Lina langsung mengoperasikan meja kasirnya. Sementara Ayu mengajari Sukma cara dasar memijat dengan menggunakan tubuh Malda. Dengan telaten, Ayu menjelaskan satu persatu kepada Sukma, hingga Sukma yang memang cukup cekatan langsung bisa menguasai dasar-dasar cara memijat. Sementara Ningrum dari tempat duduknya memperhatikan Sukma dari kejauhan. Tepat pukul 10 pagi, pelanggan pertama pun datang, yakni Burhan. Malda yang memang biasa menangani Burhan pun langsung mendekat. Mau pijat biasa? Apa plus-plus om? Tawar Malda dengan wajah genit. Plus-plus dong. Kamu kayak nggak tahu aja saya kayak gimana sih Malda. Ucap Burhan dengan wajah genit sambil mencolek dagu Malda. Sukma yang melihat adegan tersebut pun seketika terdiam. Ia berpikir keras mengenai pekerjaannya itu. Kok jadi kayak cewek hiburan ya, gumam Sukma dalam hati. Akan tetapi suara Ayu langsung membuyarkan pandangan Sukma. Kerjanya kayak gitu,
Kalau mau dapat tips banyak, gak usah kaget. Lagian juga enak kok, ucap Ayu sambil terkekeh. Sukma hanya tersenyum kaku menanggapi ucapan Ayu. Hingga terselang beberapa lama, ada lagi pelanggan yang datang, yakni pelanggan yang biasa dipegang oleh Ayu. Ayu pun melakukan hal yang sama dengan Malda, dan mereka pun pergi menuju lantai 2. Hingga pelanggan ketiga pun datang, Lina yang hendak melayani pun ditahan oleh Ningrum. Ningrum langsung bergerak menuju pelanggannya itu dan memperkenalkan Sukma pada orang tersebut. Sukma yang canggung pun hanya tertunduk dan terdiam. Namun, rupanya pelanggan itu pun penasaran dan ingin mencoba menggunakan Sukma. Sukma pun langsung diberitahu oleh Ningrum untuk pergi ke lantai 2 bersama pelanggan tersebut. Ingat ya, jangan sampai ngecewain pelanggan kita, ucap Ningrum yang hanya dibalas anggukan oleh Sukma. Sukma dan pelanggan pertamanya itu pun langsung menuju lantai 2 dan menuju satu kamar yang khusus untuk ia memijat pelanggannya itu. Kamu baru ya? Ucap Surya. Iya. Baguslah, jangan kecewain saya. Nanti saya kasih tips. Sukma yang hanya mengangguk mulai melakukan hal yang sebelumnya diajarkan oleh Ayu. Dengan telaten, Sukma memijat tubuh pelanggannya itu. Hingga akhirnya hal yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja Surya langsung mencengkram erat pinggang Sukma sehingga Sukma memekik ketakutan. Om, tolong om, jangan begini om. Udah, nanti bakal saya kasih lumayan, ucap Surya yang menarik tubuh Sukma dengan paksa. Sukma memberontak, namun sayang tidak ada yang mendengarnya karena setiap kamar memang dibuat menjadi kedap suara. Disitulah Surya dengan sengaja menggagahi Sukma. Sukma yang tidak bisa melawan pun hanya terisak menangis. Dia tidak menyangka jika pekerjaannya seperti ini, harus melayani para lelaki hidung belang yang berpura-pura ingin bijak. Setelah selesai, Surya yang puas dengan tubuh Sukma pun tersenyum. Saat kembali memakai pakaiannya, lalu ia mengeluarkan uang 1 juta rupiah dan diberikan kepada Sukma. Sukma yang masih terisak dengan tubuh yang hanya tertutup kain pun tertegun saat diberi uang tersebut. Ini tips untuk kamu ya cantik. Besok-besok layani aku dengan liar, ujar Surya dan berlalu pergi meninggalkan Sukma. Sukma terdiam, tangannya gemetar saat memegang uang tersebut, uang haram yang ia genggam seketika menutup iman Sukma. Sekilas ia kembali mengingat nasihat dari ibunya. Hari ini jam kerja pun usai. Di hari pertama bekerja, Sukma memegang 5 pelanggan, namun yang melakukan aktivitas seks hanya ada 2 pelanggan saja, yang 3 hanya pijat biasa. Dan hari pertama Sukma bekerja, ia mendapatkan tips 1.500.000 rupiah. Seperti biasa, para pekerja yang sudah berada di kamarnya masing-masing pun bergantian untuk menggunakan kamar mandi. Begitu pula dengan Sukma. Selesai mandi, Sukma langsung memilih mengurung diri di dalam kamar. Antara menyesal dan tidak, ia melakukan pekerjaan tersebut. Di sisi lain, ia harus menerima resiko dalam pekerjaannya itu. Jika kalau mendapatkan pelanggan yang meminta dilayani dengan lebih, namun di sisi lain, ia juga senang karena hanya disinilah tempat ia dengan mudah mengumpulkan uang. Hingga pada akhirnya, Sukma memilih untuk bertahan dengan pekerjaannya itu. Karena memikirkan hal tersebut, Sukma pun tanpa sadar belum tertidur. Padahal, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba saja, ia kembali mendengar suara desahan dari kamar Ningrum. Suaranya terdengar begitu jelas. Akan tetapi, karena tubuhnya yang teramat lelah, ia tak mau mencari tahu tentang hal tersebut. Sukma berpikir bahwa bisa saja Ningrum memiliki kekasih dan datang setiap malam untuk melakukan hal itu. Sementara di sisi lain, di dalam kamar Ningrum, pencahayaan kamarnya dibuat remang-remang hanya menggunakan pencahayaan dari lilin saja, yang mana terdapat di nampan yang berisi sesajen lengkap. Di atas ranjang,
Tubuh Ningrum meliuk-liuk, menahan sensasi nikmat yang setiap hari ia rasakan. Suara desahannya pun tak dapat Ningrum tahan, yang sangat nyaring menggema. Malam berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali, seperti biasa mereka para pekerja sudah lebih dulu terbangun, disusul oleh Ningrum yang terlihat cukup pucat pagi itu. "Ning, kamu kenapa? Sakit?" tanya Sukma khawatir. "Enggak kok, itu tapi mukamu kok pucat banget." "Ah, mungkin karena belum mandi aja. Oh ya, hari ini aku mau pergi dulu ya. Jadi seharian ini aku nggak ada di sini," ujar Ningrum memberitahu. Sukma pun hanya menganggukkan kepalanya dan bersiap untuk memulai pekerjaannya itu. Seperti halnya dengan hari kemarin, Sukma kembali melakukan pekerjaannya. Namun, entah mengapa, kali ini suasana salon semakin ramai hingga para terapis pun kelelahan dalam melayani, apalagi kebanyakan para pelanggan meminta pijat plus-plus yang artinya harus dilayani lebih dari sekedar pijat. Setelah pukul 9 malam, para terapis yang kelelahan pun langsung ke kamar mereka masing-masing, sementara Ningrum yang baru saja pulang langsung masuk ke kamarnya dan mengurung diri. Sukma yang juga merasa sangat lelah pun akhirnya tertidur begitu saja di atas ranjang. Hingga pukul 12 malam, lagi-lagi Sukma terbangun saat ia mendengar suara desahan dari dalam kamar Ningrum. Sukma yang benar-benar penasaran dengan hal tersebut pun langsung mendekati kamar Ningrum yang rupanya pintunya tidak tertutup dengan rapat. Ada celah yang terlihat. Sukma yang memang penasaran sedari kemarin pun nekat mengintip. Namun sayang, Sukma tak melihat apapun karena kondisi kamar itu gelap. Dengan memberanikan diri, Sukma mencoba mendorong daun pintu perlahan agar terbuka lebih lebar. Saat ia berhasil melakukan hal tersebut dan tidak ketahuan oleh Ningrum, Sukma pun langsung memicingkan matanya dan mengedarkan pandangannya. Seketika, tubuh Sukma kaku. Ia tercengang saat melihat hal yang tidak normal. Ya, Sukma melihat Ningrum tengah bersenggama dengan seekor ular besar yang melilit tubuh Ningrum. Tapi bukannya kesakitan, Ningrum justru keenakan diperlakukan seperti itu. Sukma yang hampir saja berteriak langsung menutup mulutnya saat kedua matanya melihat pantulan cahaya merah dari mata ular tersebut. Hingga tubuh Sukma gemetar, jantungnya pun berdegup sangat kencang. "Astaga Ningrum," batin Sukma. Karena rasa takut yang luar biasa, Sukma pun langsung memilih untuk kembali ke dalam kamarnya. Ia langsung menaiki ranjangnya dan meringkuk ketakutan. "Jadi selama ini Ningrum bersegama sama ular," gumam Sukma kebingungan. Pasalnya, ia juga baru pertama kali melihat ular sebesar itu. Pikirannya langsung tertuju dengan ular jadi-jadian, apalagi mengingat Ningrum banyak perubahan, seperti yang tiba-tiba suka dengan aroma bunga yang sangat menyengat, dan juga usaha milik Ningrum yang kian hari kian ramai. "Aku harus gimana nih? Apa aku pulang aja ya? Dan gak usah urusan lagi sama Ningrum," ucap Sukma dengan wajah gusar. Ya, dia yang sudah mengetahui sebagian rahasia dari Ningrum pun merasa tidak tenang. Dia takut jika suatu saat nanti Ningrum mengetahui apa yang ia ketahui. Namun untuk pergi dari tempat ini saat ini pun rasanya mustahil. Apalagi Sukma juga sedang membutuhkan banyak uang. Hingga Sukma pun memilih bertahan setidaknya sampai 1 bulan saat ia nantinya mendapatkan gaji pertamanya. Hari-hari berlalu begitu saja. Semakin hari, Sukma justru semakin menikmati pekerjaannya itu. Bahkan, tabungan yang hanya dari tips pelanggannya pun sudah terkumpul lumayan banyak. Hingga ia pun sudah tak lagi memikirkan kejadian malam itu dan malam-malam selanjutnya yang mana ia selalu mendengar suara desahan dari dalam kamar Ningrum. Akan tetapi, semakin hari, tubuh Ningrum terlihat semakin kurus.
Raut wajahnya pun sudah tidak secara biasanya, entah karena lelah atau karena faktor lain. Sukma pun sungkan untuk mempertanyakan hal tersebut. Tepat 1 bulan bekerja, Sukma diminta Ningrum untuk memasuki kamarnya. Dengan patuh, Sukma pun memasuki kamar Ningrum yang terlihat berantakan. Sukma pun terheran, biasanya kamar Ningrum akan terlihat sangat rapi. Ning, kamar kamu berantakan gini, aku rapihin ya, tawar Sukma. Jangan, Kanjeng lebih suka kayak gini. Dek, Kanjeng, tanya Sukma bingung. Ningrum hanya mengangguk sembari mengambil amplop yang sudah disiapkan sebelumnya. Terlihat cukup tebal sehingga membuat Sukma tertegun melihatnya. Ini gaji pertama kamu, Suk. Uang gaji sama bonus. Karena dalam 1 bulan ini kamu melayani pelanggan cukup banyak dan pelanggan juga puas sama kinerja kamu, puji Ningrum. Dengan sumringah, Sukma pun meraih haknya itu. Ia lalu menatap wajah Ningrum yang masih tersenyum namun dalam keadaan pucat. Makasih banyak ya, Ning. Oh iya, aku perhatikan kok wajahmu semakin pucat deh. Badan kamu juga makin kurus. Apa kamu sakit, Ning? Ningrum hanya menggeleng pelan dan melemparkan senyuman pada Sukma. Kamu sahabatku, Suk. Aku ingin cerita segalanya sama kamu. Apalagi aku tahu kok, kamu sudah tahu apa yang aku lakukan setiap malam. Ucap Ningrum. Dek, seketika wajah sumringah Sukma tiba-tiba menjadi pucat dan gusar. Maksud kamu apa, Ning? Tanya Sukma tergagap. Aku tahu, malam itu kamu ngintip kan? Kamu sudah tahu kalau aku sedang berhubungan dengan ular besar. Sukma terdiam. Ia tidak menyangka rupanya selama ini Ningrum sudah mengetahui kalau malam itu Sukma berhasil mengintip aktivitasnya. Ning, maaf, aku sebenarnya gak ada niat buat ngintip. Cuma aku emang penasaran. Karena ya aku dengar suara kamu gitu tiap malam, ujar Sukma dengan suara gemetar. Ningrum hanya tersenyum tipis. Ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tenang aja, aku gak akan marah kok tentang hal itu. Mendengar ucapan dari Ningrum, Sukma pun merasa lega. Jadi, kamu mau cerita apa? Tanya Sukma. Aku ini sebenarnya bersekutu dengan siluman ular yang biasa aku panggil Kanjeng. Sebenarnya aku juga udah capek, Sukma. Aku mau berhenti dan terlepas dari Kanjeng, tapi gak bisa. Selamanya aku harus jadi budak nafsunya. Sukma yang mendengar cerita dari sahabatnya pun hanya bisa terdiam dengan segudang pertanyaan yang menumpuk di batinnya. Namun sayangnya Sukma tak berani bertanya banyak hal. Jadi harus gimana? Tanya Sukma. Aku cuma bisa menjalani sampai kau mati, Suk. Kalau suatu saat aku mati, aku titip Mak ya. Kenapa ngomong gitu, Toning? Kamu bisa kok lepas dari si Kanjeng-Kanjeng itu. Gimana kalau kita minta bantuan? Tanya Sukma. Ningrum hanya menggeleng. Ia tak mau mengambil resiko karena jika ia sampai melakukan hal tersebut, keluarganya akan mendapatkan mara bahaya. Selesai memberitahu rahasia besarnya kepada Sukma, Ningrum pun meminta Sukma untuk keluar dari dalam kamarnya dan meninggalkan ia seorang diri. Sementara Sukma pergi ke bawah untuk melanjutkan pekerjaannya. Hari itu cukup ramai, sampai-sampai semua terapis pun cukup sibuk melayani pelanggan yang datang. Hingga tepat pukul 9 malam, para terapis pun kembali ke kamar masing-masing. Sementara Sukma yang khawatir dengan kondisi Ningrum pun mencoba mengetuk pintu kamar Ningrum. Tok tok tok. Ning, udah tidur belum? Mau aku bikinin teh nggak? Tawar Sukma di depan pintu. Ning, tak ada jawaban dari dalam kamar. Sukma kembali mencoba mengetuk, namun tetap saja masih tidak ada jawaban. Sehingga hal tersebut memicu rasa penasaran Lina yang mendengar suara Sukma. Lina pun keluar dari kamarnya dan menghampiri Sukma yang masih terus mengetuk pintu kamar Ningrum. Loh, Mas Sukma ngapain? Tanya Lina. Ini loh, Ningrum dari tadi diketuk, gak ada jawaban.
Aku takut dia kenapa-napa. Soalnya tadi mukanya aja pucat banget, ucap Sukma. Lina pun bergegas mendekati Sukma dan mencoba mengetuk dan memanggil Ningrum, tapi hasilnya sama. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Sukma mencoba membuka pintu kamar Ningrum yang rupanya tidak dikunci. Loh, Lin, gak dikunci ternyata, ucap Sukma yang langsung menatap Lina. Lina pun meminta Sukma untuk membuka pintu lebih lebar dan mengecek kondisi bos mereka itu. Saat pintu baru saja terbuka, alangkah terkejutnya Sukma saat mendapati Ningrum bersimbah darah di atas ranjang. Spray putih yang penuh dengan taburan bunga pun kini terlihat jelas penuh dengan noda darah dari tangan Ningrum yang sudah dalam keadaan tersayat. Di sampingnya tergeletak pisau buah. Ya Allah, Ningrum, teriak Sukma. Lina pun seketika panik dengan kondisi bosnya itu hingga ia langsung menelpon ambulans. Namun sayang, sesampainya di rumah sakit, nyawa Ningrum sudah tidak dapat tertolong karena kehabisan darah. Mendengar hal tersebut, seketika tubuh Sukma menjadi lemas. Bahkan ia sempat pingsan. Ia tak tahu harus bagaimana saat ini, hingga akhirnya pihak kepolisian pun menyegel tempat kerja mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan tubuh lemas dan wajah yang pucat, Sukma yang duduk di dalam mobil ambulans pun terdiam membisu. Ya, jasad Ningrum langsung dibawa pulang ke desa untuk dimakamkan. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Ningrum pun histeris dan berkali-kali pingsan karena syok dan tak terima jika Ningrum meninggal karena bundir. Ningrum pun dikuburkan saat itu juga. Semenjak kejadian itu, Sukma sudah tidak lagi pergi ke kota. Bahkan ia kerap bermimpi didatangi oleh sosok Ningrum yang terus meminta tolong. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rajeswari Widuri. Waduh, ini ngeri banget ya. Tapi kita bisa mengambil hikmah yang baik sih, terutama dari Sukma ya. Sukma yang pada awalnya adalah anak baik-baik, tapi begitu dia masuk kerja ke tempatnya Ningrum, tuh awalnya dia kaget teman-teman. Tapi ya karena terdesak oleh kondisi ekonomi, pada akhirnya dia juga menikmati itu karena hasilnya lumayan. Dan setelah mendapati fakta bahwa bosnya melakukan suatu pesugihan yang mengerikan, dia juga nggak peduli tuh karena udah terlanjur keenakan sama pekerjaannya ya. Dan kenapa tadi saya bilang hikmah yang baik? Setelah Ningrum mengakhiri hidupnya, nah di sini Sukma berarti harus kembali lagi ke kampungnya dan berhenti dari pekerjaan itu. Mungkin ini hikmah baiknya ya. Dan untuk Sukma sendiri ya begitulah teman-teman. Penyesalan itu akan selalu berada di akhir. Nah, karena dia di awalnya entah ya, pasti karena kondisi ekonomi ya, karena juga pengen uang yang banyak dengan cara yang pintas, dia langsung melakukan persekutuan itu hingga pada akhirnya dia menyesal, dia capek, dia lelah. Ya pantesan dia belum nikah-nikah karena ya mungkin dia sudah menikah dengan junjungannya itu yang dipanggil Kanjeng. Hingga di ujung stresnya dia mengakhiri hidupnya. Aduh, kasihan banget ya Ningrum ya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang baik ya teman-teman dan dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan semoga kita semua selalu menjadi orang baik dan selalu disertai kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Rajeswari Widuri atas kisah pertamanya. Semoga akan ada kisah selanjutnya lagi ya. Dan semoga teman-teman juga terhibur dengan kisah barusan. Para penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga ya teman-teman ya, diklik biar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, monggo silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.